Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesya Arnita Rizkyataman dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian ialah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih yang mengakibatkan atau menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Sedangkan definisi perjanjian menurut para ahli yang pertama yaitu R. Subakti menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa di mana satu pihak membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau hal tertentu. Sedangkan menurut Prof. Wirjono Projodikoro menyatakan perjanjian adalah satu orang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut kewajiban itu dalam hukum perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa definisi perjanjian secara umum adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jenis-jenis perjanjian itu ada 3. Yang pertama yaitu perjanjian tanpa kekuatan. Perjanjian tanpa kekuatan itu maksudnya perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Akibatnya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada di mata hukum. Yang kedua, perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tapi tak sempurna. Maksudnya ialah perjanjian yang sebagian memenuhi syarat sah tetapi masih ada kekurangan. Kekuatan hukumnya terbatas dan tidak dapat sepenuhnya dipaksakan. Yang ketiga ialah verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya. Maksudnya ialah perjanjian yang sempurna, di mana perjanjian yang sepenuhnya memenuhi semua syarat sah, memiliki kekuatan hukum penuh dan mengikat para pihak yang membuat. Terdapat 4 syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ialah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenal hak-hak pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, para pihak bebas mengikat dirinya tanpa adanya unsur paksaan. Apabila ada unsur paksaan, maka perjanjian tidak sah. Syarat yang kedua ialah kecakapan para pihak. Pada pasal 1130 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak cakap antara lain yang pertama yaitu anak yang belum dewasa, kedua orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang ketiga mereka yang dinyatakan pailit, yang keempat ialah orang yang hilang ingatan. Syarat yang ketiga ialah mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua pihak. Barang yang dimaksud adalah barang yang dapat diperdagangkan sesuai pada pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Syarat yang terakhir adalah sebab yang halal. Isi perjanjian berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini diatur dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapa saja serta menentukan isi pelaksanaan dan bentuk perjanjiannya. Kedua, asas konsensualisme. Syarat ini termuat dalam pasal 1320 angka 1 KUHP Perdata. Perjanjian dianggap sah dan lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak bahkan sebelum ada bentuk tertulis. Yang ketiga, asas fakta san servanda. Perjanjian telah dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang yang mengikat mereka. Perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab dan kepatuhan oleh pihak-pihak yang membuatnya. 4. Asas itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan sikap jujur, adil, dan saling menghormati. Asas ini mendorong para pihak menjalankan kewajibannya secara tulus dan bertanggung jawab. Poin prestasi. Menurut KUHP Perdata, poin prestasi adalah kegagalan pihak yang berjanji memenuhi apa yang sudah disepakati dalam perjanjian dijelaskan secara spesifik di dalam pasal 1238. Timbulnya poin prestasi. Poin prestasi terjadi karena debitur yang telah dibebani kewajiban tidak memenuhi
isi perjanjian yang disepakati, seperti tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Contoh kasus, penyewa rumah masih punya hak tinggal meski pemilik rumah berubah, asalkan kontrak sewa masih berlaku. Biasanya pemilik baru harus menghormati perjanjian sewa sampai masa kontrak selesai. Jadi penyewa nggak bisa langsung diusir hanya karena properti berpindah tangan. Perkenalkan, nama saya Anindya Maritza Inas dengan NIM 241117641 Pasar. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pengadilan. Mediasi merupakan proses di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator netral untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan, sehingga lebih efisien dan mengurangi beban biaya. Namun, jika mediasi tidak berhasil, sengketa dapat diajukan ke pengadilan, di mana hakim akan memutuskan perkara secara resmi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan putusan tersebut bersifat mengikat bagi para pihak. Perlindungan penyewa menurut Pasal 1546 KUH Perdata. Pasal 1546 KUH Perdata mengatur bahwa jika properti disewakan, hak dan kewajiban penyewa tetap berlaku walaupun properti berpindah tangan. Jadi, penyewa tetap bisa menggunakan properti sesuai kontrak meski pemiliknya berubah. Ini melindungi hak penyewa supaya tidak dirugikan. Batal dan pembatalan suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian pada pasal 1320 BW tidak terpenuhinya syarat objektif meliputi yang pertama hal tertentu, yang kedua sebab yang halal. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Yang kedua, pembatalan suatu perjanjian. Apabila pada suatu waktu pembuatan perjanjian akan ada kekurangan mengenai syarat subjektif, maka dapat dimintakan pembatalan atau cancelling oleh salah satu pihak. Syarat subjektif meliputi yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua kecakapan para pihak. Apabila kedua syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Penyebab tidak adanya kebebasan dalam suatu perjanjian. Ada 3 hal yang menyebabkan perjanjian tidak bebas, meliputi yang pertama adanya paksaan, yang kedua adanya kekhilafan, yang ketiga adanya